Bisafahati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga salamnya lancar, sukses dan bermanfaat. Iman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Menyatakan laporan terkait paparan batik Kebumen di sentra konsentrasi. Kemudian kita nanti sistemnya interaktif saja. Jadi ketika ada hal-hal yang ingin adik-adik tanyakan, langsung introduksi, berdiri, angkat tangan, langsung memberikan pertanyaan. Siswa hebat? Nah, nanti ketika adik-adik 2009 itu sudah ada klasifikasinya, atau sudah ada bahasanya itu keharusannya memenuhi klasifikasi yang diberikan UNESCO. Batik adalah sebuah proses membuat gambar, pola atau motif pada kain menggunakan palam yang berfungsi sebagai, nah, titik beratnya nanti atau di dalam tanda petiknya adalah menggunakan palam atau lilin yang berfungsi sebagai perintah. Ayo, makanya konsentrasi. Sudah? Oke. Karena apa? Ketika sebuah produk batik, kita istilahkan batik ya, karena semua yang bermotif-motif seperti batik itu kita harus. Kemudian sebetulnya kalau kita lebih menggali sejarah di Desa Kemusiti sendiri, karena dulu sejarah batik datang di Kebumen betul-betul adalah di wilayah timur Sungai Lokulu. Pada saat itu namanya Dukuh Watu Baru atau Desa Watu Baru, yang sekarang sudah digabungkan dengan Desa Kalulaksa menjadi Desa Gemek Sekti yang sekarang menjadi kampung batiknya Kebumen. Jadi kenapa Gemek Sekti menjadi sebuah kampung batiknya Kebumen? Karena tidak lepas dari sejarah batik itu sendiri, dulu masuk di Kabupaten Kebumen. Kemudian kalau di sana di nomor 2 diperkenalkan oleh Syekh Barigin, betul. Karena kalau di lari dari pemberontakan, kemudian ada yang menyebarkan agama Islam dan lain-lainnya, tapi sama mereka memiliki keterampilan membatik dan kemudian dikeluarkan di wilayah di mana mereka datang. Dan pada saat itu ada di Desa Gemek Sekti oleh para kolektor batik dari seluruh Indonesia yang ingin memiliki ciri-ciri khas atau batik khas dari Kabupaten Kebumen. Kita buka tuh slide berikutnya. Saat ini oleh seluruh pengrajin batik yang ada di Kebumen terus direproduksi keasliannya. Nah, membuat batik-batik motif Kebumen yang asli yang kemudian disebut dengan batik klasik Kebumen itu harus menggunakan pakem. Apa itu pakem? Batik-batik kontemporernya Kebumen yang batik-batik baru-baru ini adalah dengan menambahkan walet sebagai cara mengangkat kearifan lokal Kabupaten Kebumen. Jadi karena berwalet. Tapi kalau di batik nanti baru selamat. Jadi nanti teori selesai, adik-adik sudah punya bahan untuk pewarnaan, nanti bisa selesai semua hari ini. Yang ini adik-adik, ini namanya motif sirikit yang tadi saya ceritakan. Ya, kenapa jadi nama sirikit sih? Karena pernah dibumi. Pinter. Nah, kamu duit, kamu tuh duit. Catat namanya siapa yang ada di Brebes. Tidak akan menawar harganya meskipun kita naikkan 2 kali lipat dari harga Kebumen. Karena mereka sudah yakin bahwa batik-batik dari Kebumen setelah dipajang, setelah mereka pegang, setelah mereka lihat, itu merupakan sebuah batik yang diproses secara asli. Jadi adik-adik harus tahu bahwa sekarang itu banyak proses batik yang dibersihkan dengan tujuan untuk meminimalisir cost produksi. Oh, yes. Pertanyaannya? Kalau itu kain itu kalau harus direbus, itu langsung dijemur apa didiemin dulu? Oke.
Gimana? Beritahu boleh pokoknya sini. Apa yang cantik? Ya ini malah dulu sudah di Pak Selamat makan gaji juga ini Pak Selamat dulu. Matahari akan sangat berpengaruh dengan hasil pewarnaan yang adik-adik praktekkan. Ya, ini pembuatan warna hitam ya dari. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa aslinya adalah berbentuk serbu. Terus bagi kayak di sehingga terlepas apa? Kalau kita lihat seperti ini sudah berubah menjadi warna dasar warna putih besi. Nah seperti ini. Nah seperti ini saja. Kemudian langsung kita masukkan ke air untuk dibilas. Sebenarnya dalam prestasi itu adalah sebuah proses untuk memperkuat warna berdasarkan pada motif batik yang sudah dicapai. Dan kalau kita kepingin lebih kuat lagi, proses fiksasinya itu harusnya kita dilakukan lebih lama. Misalkan kita baru sore, besok pagi baru direbus. Atau kalau ini kan untuk latihan, kemudian kain yang kita buat ini fungsinya hanya tapak meja saja, bukan kain yang bolak-balik kita gunakan. Jadi pada 1 jam atau 2 jam pengujian warna sudah cukup. Yuk pasti nanti ini ada yang ringan lah. Videonya siapa yang siapa, ayo yang paling paham ada yang mengerjakan.